Halo anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tentang sinonim dan antonim. Mari kita belajar mengenali kata yang memiliki makna sama dan kata yang berlawanan makna. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nazwa Aninda Putri Dewi, NIM 232060033 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah, UIN Syekh Masyil Kediri. Jadi, capaian pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menulis berbagai tipe teks sederhana berdasarkan gagasan, hasil pengamatan, pengalaman, atau imajinasi dengan rangkaian kalimat kompleks secara kreatif, menarik, dan indah, dan menggunakan kaidah kebahasaan dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif dan konotatif. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian sinonim dan antonim. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan sinonim dan antonim untuk memperkaya kosakata dalam teks sederhana. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan sinonim dan antonim dalam sebuah kalimat. Nah, sebelumnya di sini apakah ada yang sudah tahu apa itu sinonim? Jadi, sinonim adalah kata yang memiliki makna sama atau mirip dengan kata lain. Sinonim juga sering digunakan agar kalimat yang kita tulis menjadi lebih bervariasi, tidak membosankan, dan terdengar lebih indah saat dibaca. Dengan menggunakan sinonim, kita juga bisa memperkaya kosakata dan membuat tulisan kita lebih menarik. Selanjutnya yaitu contoh dari sinonim. Contohnya, kata cantik memiliki makna yang sama dengan kata indah. Lalu, pintar memiliki makna yang sama dengan kata cerdas. Cepat memiliki makna yang sama dengan kata lekas. Dan yang terakhir, marah memiliki makna yang sama dengan kata murka. Disebut sinonim karena artinya hampir sama. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan sinonim dalam kalimat. Contohnya yaitu pada kalimat anak itu pintar dalam pelajaran. Nah, sinonimnya yaitu pada kata pintar. Maknanya sama dengan kata cerdas. Nah, kalau dijadikan kalimat lain yaitu anak itu cerdas dalam pelajaran. Selanjutnya yaitu antonim. Sebelumnya di sini, apakah ada yang sudah tahu apa itu antonim? Jadi, antonim adalah kata yang memiliki makna berlawanan atau bertentangan dengan kata lain. Dengan mempelajari antonim, kita dapat memahami perbedaan makna antar kata dengan lebih jelas. Antonim juga membantu kita menyampaikan maksud dengan lebih jelas, karena kita tahu mana kata yang menunjukkan arti berlawanan dan yang tidak berlawanan. Nah, selanjutnya yaitu contoh antonim. Contohnya pada kata panas berlawanan makna dengan kata dingin. Begitu juga kaya berlawanan dengan miskin. Hidup berlawanan dengan mati. Dan yang terakhir, besar berlawanan dengan kecil. Kata-kata tersebut disebut antonim karena memiliki arti yang saling bertentangan. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan antonim dalam kalimat. Contohnya, pada kalimat hari ini cuacanya sangat panas. Nah, antonim dari kata panas yaitu dingin. Kalau dibuat kalimat lain menjadi kemarin udara terasa sangat dingin. Selanjutnya yaitu perbedaan sinonim dan antonim. Sinonim maknanya sama atau mirip, sedangkan antonim maknanya berlawanan. Contohnya dari sinonim yaitu cantik sama dengan indah. Kalau antonim tinggi lawan katanya rendah. Fungsi dari sinonim yaitu membuat kalimat lebih beragam, sedangkan antonim menunjukkan perbedaan makna. Kenapa sih kita harus bisa membedakan sinonim dan antonim? Yang pertama, agar kita tidak salah memahami makna kata yang mirip. Artinya, kita perlu belajar sinonim dan antonim supaya tahu perbedaan makna dari kata-kata yang terdengar mirip. Dengan begitu, kita tidak keliru saat membaca atau menggunakan kata dalam kalimat.
Yang kedua, agar bisa memilih kata yang tepat saat menulis atau berbicara. Maksudnya, dengan memahami sinonim dan antonim, kita dapat memilih kata yang paling sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan, sehingga tulisan dan ucapan kita menjadi lebih tepat dan mudah dimengerti. Yang ketiga, agar mudah membedakan kata yang artinya sama dan berlawanan. Maksud dari kalimat tersebut yaitu berarti kita belajar membedakan mana kata yang memiliki makna mirip dan mana yang berlawanan arti, sehingga kita bisa memahami teks atau kalimat dengan lebih baik. Yang keempat, agar tulisan dan ucapan kita lebih jelas dan menarik. Artinya, dengan menggunakan sinonim dan antonim, kita bisa membuat kalimat yang tidak monoton. Tulisan dan ucapan kita jadi lebih bervariasi dan enak didengar. Nah, ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan mempelajari sinonim dan antonim. Yang pertama yaitu ada memperkaya kosakata dalam bahasa Indonesia. Dengan belajar sinonim dan antonim, kita bisa mengetahui lebih banyak kata yang bisa digunakan. Semakin banyak kosakata yang kita tahu, semakin mudah kita berbicara dan menulis dengan baik. Yang kedua, ada membuat kalimat lebih indah dan bervariasi. Artinya, kita bisa menggunakan berbagai kata yang berbeda tetapi bermakna sama, sehingga kalimat tidak terasa monoton dan terdengar lebih menarik saat dibaca. Yang ketiga, yaitu ada memudahkan kita memahami teks bacaan. Artinya, saat membaca, kita bisa lebih cepat mengerti makna kata, karena tahu kata yang searti dan berlawanan arti. Nah, itu membantu kita memahami isi bacaan dengan lebih baik. Yang keempat, yaitu ada membantu dalam menulis karangan atau cerita. Artinya, dengan memahami sinonim dan antonim, kita bisa memilih kata yang tepat saat menulis cerita atau karangan, sehingga tulisan kita menjadi lebih hidup dan mudah dipahami pembaca. Jadi, kesimpulan materi hari ini yaitu sinonim dan antonim adalah bagian penting dalam bahasa Indonesia. Sinonim merupakan kata yang memiliki makna yang sama atau mirip, sedangkan antonim adalah kata yang memiliki makna berlawanan. Nah, dengan mempelajari keduanya, kita dapat memperkaya kosakata, menulis dengan kata yang lebih tepat dan menarik, serta lebih mudah memahami makna dalam bacaan. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mari kita gunakan kata dengan hati, pikirkan maknanya dengan cermat, dan jadilah siswa yang berbahasa indah dan bermakna. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya.